Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan kembali menjalankan misi untuk mengamankan puncak beku. Kalau kita kulik kembali keadaan Fang Yuan ketika menjalankan misi ini, sebenarnya dia itu seperti sedang berjalan di atas sebuah benang yang tipis. Kenapa begitu? Pertama, Fang Yuan memiliki status sebagai adik dari Wu Yong. Oleh karena itu, dia memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau dia sampai gagal, maka kondisi dari klan Wu akan semakin buruk. Tentu kalau itu terjadi, maka posisinya juga akan menjadi tidak stabil. Padahal, dia masih membutuhkan klan Wu untuk memasuki formasi super dari alam mimpi. Di sisi lain, dia juga tidak bisa menyelesaikan misi ini dengan gemilang, karena itu hanya akan membawa dampak buruk pada hubungannya dengan Wu Yong. Oleh karena dua pertimbangan ini, Fang Yuan mengambil langkah yang brilian. Dia menyelesaikan tugasnya, tapi dia juga meninggalkan kesan yang buruk, yaitu dia telah menjarah puncak beku. Dengan melakukan ini, Fang Yuan berharap supaya Wu Yong pada akhirnya akan mengirim dia kembali ke formasi super alam mimpi. Namun sayang, situasi dari klan Wu saat ini masih belum stabil. Hal ini membuat Wu Yong terpaksa mengirimkan Fang Yuan untuk menyelesaikan tugas yang lain. Nah, bagian ini memang semacam filler di dalam cerita ini, tetapi pada part kali ini ya tentu akan Ane bacakan tetap, supaya nanti tidak sepenuhnya hilang. Dan dalam satu part ini ada 8 bab sendiri, tapi durasinya tidak terlalu lama. Padahal 8 bab biasanya nih 3 atau 4 bab itu sudah bisa di 40 menit. Ini sampai 8 bab. Ya, ada banyak bagian yang Ane ringkas, Ane potong supaya tidak terlalu bertele-tele. Oleh karena itu, langsung saja kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 263. Selama beberapa hari setelah Fang Yuan kembali dari puncak beku, dia sibuk mengembangkan tanah terberkati miliknya, sembari tentu menyempurnakan gerakan pembunuh yang ia miliki. Salah satunya adalah cangkang Vajra yang ia coba sempurnakan ke versi sempurnanya. Setelah beberapa hari, akhirnya Fang Yuan kembali mendapatkan panggilan dari Wu Yong. Dia memberikan Fang Yuan tugas yang baru. Jujur saja, Fang Yuan cukup terkejut lantaran apa yang sudah ia lakukan di misi terakhir seharusnya itu sudah cukup untuk membuat Wu Yong berpikir supaya tidak mengirimkan Fang Yuan lagi dalam misi seperti ini. Namun sayang, yang tidak Fang Yuan ketahui, kondisi dari klan Wu saat ini masih tidak stabil. Dan tidak banyak orang yang bisa dimobilisasi di dalam klan Wu saat ini. Jadi pada akhirnya, Fang Yuan lah yang ditugaskan untuk menjalankan misi ini. Kali ini, tugas Fang Yuan adalah pergi ke Siput Gunung, alias Gunung Siput, alias Siput Gunung. Nah, sekilas tentang Siput Gunung. Namanya yang mengandung dua kata, yaitu gunung dan siput. Sebenarnya punya makna bahwa siput gunung bukanlah siput biasa yang tinggal di gunung, melainkan siput yang ukurannya sebesar gunung. Siput gunung adalah jenis binatang buas abadi yang tingkatannya berarti ada di sekitar peringkat 8. Meskipun berada di peringkat 8, siput gunung itu bergerak dengan lambat dan mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang hebat.
Tapi meskipun begitu, banyak orang yang menginginkan siput gunung. Namun sayang sekali, siput gunung adalah jenis binatang buas yang tidak bisa dijinakkan, bahkan oleh ahli peringkat 8 dari jalur perbudakan. Hal ini terjadi karena para siput gunung memiliki tanda dao dari jalur perbudakan serta jalur tanah yang melimpah, sehingga mereka tidak dapat ditaklukkan dengan mudah, dan juga mereka memiliki lingkungan di sekitar gunung yang sangat kaya dan subur. Maka wajar kalau orang-orang menginginkannya. Sejak zaman dulu, ada banyak orang yang mencoba memperebutkan siput gunung. Hasilnya, banyak kekuatan super yang mengalami kerugian. Kalau dibandingkan dengan hasil yang akan didapatkan dari siput gunung, tentu itu kurang sepadan. Pada akhirnya, mereka pun mulai berhenti berperang dan membuat kesepakatan bahwa siput gunung akan tetap menjadi liar. Di mana mereka berada, maka mereka akan menjadi milik dari pemilik wilayah itu. Dan selama beberapa tahun terakhir ini, siput gunung berada di wilayah klan Wu. Maka otomatis siput gunung menjadi milik dari klan Wu. Namun, tahun ini adalah tahun migrasi mereka. Rupanya siput gunung memiliki waktu migrasi yang cukup panjang. Mereka kali ini akan bergerak ke wilayah yang rupa-rupanya tidak dimiliki oleh klan manapun. Artinya, para siput gunung ini akan menjadi siput liar yang bisa dimiliki oleh siapapun. Dan tentunya, Wuyong menginginkan para siput ini. Jadi dia menugaskan Fang Yuan untuk mengamankan siput gunung. Karena permintaan ini adalah permintaan langsung dari Wuyong, Fang Yuan pun enggan untuk menolaknya. Jadi pada akhirnya, Fang Yuan pergi menuju ke tempat siput gunung berada. Begitu sampai, Fang Yuan langsung disambut oleh seorang immortal. Wu Yihai. Aku Qin Jin Seng. Aku juga disebut sebagai monster tua pemindah gunung. Sapa seorang immortal tua. Dia adalah seorang ahli peringkat 7 dan auranya pun mendominasi. Ini adalah hal yang wajar karena memang Qin Jin Seng adalah seorang yang telah hidup begitu lama. Dia memiliki persediaan umur serta metode untuk memperpanjang umur. Sehingga saat ini dia sudah hidup lebih dari 2000 tahun. Melihat hal itu, Fang Yuan pun memberi salam. Junior menyapa senior, monster tua pemindah gunung. Aku tahu kalau klan Wu akan segera mengirimkan orang. Aku tidak menyangka kalau orang itu adalah kamu. Ini sebuah kebetulan. Ayo, ikuti aku. Kita duduk dan bicara dengan santai, kata Qin Jin Seng. Fang Yuan pun tidak keberatan. Dia mengikuti Qin Jin Seng dan mereka duduk di atas batu. Lalu dengan santai Qin Jin Seng bicara. Bahkan jika kamu telah bergabung dengan klan Wu, sepertinya kamu tidak melupakan kebiasaanmu saat menjadi kultivator tunggal. Kamu tidak terlihat munafik seperti orang-orang dari jalan lurus itu. Fang Yuan pun menggelengkan kepala. Jalan lurus bertindak seperti jalan lurus. Namun saya telah tumbuh sebagai seorang kultivator tunggal. Kebiasaan saya tidak dapat dirubah dengan mudah. Mendengar itu, Qin Jin Seng tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Orang-orang dari jalan lurus itu mungkin tidak bisa mengerti kamu. Tapi aku bisa. Aku juga adalah seorang kultivator tunggal. Aku sadar akan betapa sulitnya untuk tumbuh menjadi seorang immortal dengan tangan dan kaki kita sendiri. Karena itu, terkadang
kita memilih untuk mendapatkan sumber daya dengan tangan kita sendiri. Mendengar itu, Fang Yuan menghela nafas. Jujur saja, saya masih belum mengetahui maksud dari senior untuk mengajak saya bicara di sini. Tapi saya harap senior juga paham bahwa saya punya kesulitan saya sendiri dan karena alasan itu saya datang kemari. Qin Jinseng mencibir. Tentu semua orang punya kesulitan mereka masing-masing. Baiklah, aku akan langsung saja ke intinya. Kamu bisa melihat informasi di dalam gua ini. Fang Yuan pun mengikuti perkataan dari Qin Jinseng dan semua sesuai dugaan Fang Yuan. Saat ini, Qin Jinseng sedang mencoba menyuapnya agar Fang Yuan melepaskan masalah ini dan membiarkan Qin Jinseng mengurus siput gunung. Fang Yuan lalu berkata, "Senior, Anda ingin menggunakan semua ini untuk menukar binatang buas abadi?" "Ya, tentu saja. Itu adalah jumlah yang bagus. Bahkan jika siput gunung adalah binatang buas abadi, namun tidak ada yang bisa mengendalikan dia. Karena itu, aku memberikan penawaran itu. Tapi jika memang semua itu belum cukup, maka kamu bisa mengatakan apa yang kamu butuhkan," kata Qin Jinseng dengan percaya diri. Fang Yuan menghela nafas sejenak dan berkata, "Jika Anda memang menginginkannya, maka setidaknya Anda harus menggandakan jumlah yang ada di sini. Itu adalah syarat yang pertama. Lalu yang kedua, setiap tahun Anda harus menyerahkan sebagian dari hasil siput gunung ke klan Wu." "Wu Yihai, apa kau sedang mencoba bermain denganku?" Tampak Qin Jinseng menjadi geram. "Tentu saja tidak. Anda bisa memikirkan tawaran ini. Jika Anda ragu, maka saya akan membantu Anda dengan beberapa pertanyaan," kata Fang Yuan. "Katakan." Qin Jinseng nyaris tidak bisa menahan amarahnya. Fang Yuan berkata, "Pertama, senior, Anda adalah seorang kultivator tunggal dan tidak berafiliasi dengan kekuatan super manapun. Apakah Anda yakin kalau klan Wu akan melepaskan Anda begitu saja? Kedua, bahkan kalaupun kami tidak mengejar Anda, apakah kekuatan super yang lain akan diam saja? Dan berapa lama Anda akan bisa bertahan dari serangan mereka? Ketiga, jika Anda berpikir sudah cukup dengan menyuap saya, lantas apakah Anda berpikir kalau klan Wu hanya akan menonton dari sela-sela?" Qin Jinseng terdiam. Dia berpikir untuk waktu yang lama. Sampai pada akhirnya, dengan suara sedikit serak dia berkata, "Kalau aku mengikuti permintaanmu, bukankah itu berarti aku hanya akan menjadi penjaga gunung untuk klan Wu-mu?" Fang Yuan pun tersenyum. "Itu hanyalah reputasi. Anda yang seharusnya bisa mempertimbangkan mana yang lebih baik. Apakah itu tentang reputasi Anda, ataukah tentang sumber daya yang akan Anda dapatkan dari Gunung Siput?" Lagi-lagi Qin Jinseng terdiam. Perkataan Fang Yuan memang tidak mengandung ancaman atau bahkan belati yang mematikan. Tapi perkataannya benar. Jadi pada akhirnya Qin Jinseng mengalah. "Kalau begitu, aku akan setuju dengan permintaanmu." Dan mulai hari itu, Qin Jinseng menjadi penjaga Gunung Siput dari klan Wu. Setelah menyelesaikan masalah ini, Fang Yuan kembali ke klan Wu lagi.
Saat dia masih dalam perjalanan, Wu Yong telah mendapatkan kabar tentang keberhasilan Fang Yuan kali ini. Lalu dengan tenang Wu Yong berkata, "Aku tidak menyangka kalau adikku akan menyelesaikan masalah siput gunung dalam waktu yang singkat. Tetua Fa, sesuai dengan aturan klan, bagaimana cara kita akan memberinya hadiah kali ini?" Wu Fa terdiam sesaat. Dia tahu bahwa pertanyaan Wu Yong kali ini bukanlah pertanyaan biasa, melainkan Wu Yong sedang mencoba menguji kebijaksanaan Wu Fa. Lalu, Wu Fa pun menjawab, "Kita akan memberikan hadiah yang dibutuhkan oleh seorang kultivator tunggal." Mendengar itu, Wu Yong pun tertawa terbahak-bahak. Meski yang dikatakan oleh Wu Fa hanya satu kalimat, namun kalimat itu memiliki makna yang tersirat. Oleh karena itu Wu Yong merasa puas dan berkata, "Aku setuju dengan pemikiranmu. Bahkan jika adikku sekarang sudah bergabung dengan klan Wu, dia tidak pernah berubah. Dia selalu berpikir untuk menghasilkan uang dengan cepat." Anda benar. Semua dapat tergambar dengan jelas dari cara dia menyelesaikan masalah di puncak beku dan siput gunung kali ini. Namun saya harus mengakui bahwa Tuan Muda Wu Yihai memang memiliki beberapa kemampuan, sambung Wu Fa. Mendengar itu Wu Yong pun setuju. Dia juga mengakui kemampuan Fang Yuan. Tapi tentu Wu Yong akan tetap menjaga Fang Yuan. Dia akan memanfaatkan Fang Yuan selagi bisa dan menyingkirkannya kalau Fang Yuan mulai berbahaya. Lalu beberapa hari berikutnya Fang Yuan pun tiba di klan Wu. Dia kembali memberikan laporan dan menerima hadiahnya. Tapi di sini Fang Yuan langsung menukar semua hadiah itu dengan esensi abadi. Karena saat ini dia memang sedang membutuhkan esensi abadi. Setelah selesai, Fang Yuan lalu kembali ke puncak beruang dan kembali berkultivasi. Setiap interval tertentu, Fang Yuan akan pergi dari puncak gunung beruang. Dia akan mencari wilayah terpencil untuk menempatkan apertur abadinya dan menyerap ki surga dan bumi. Selain itu, Fang Yuan juga menyiasati penyerapan ki surga dan ki bumi ini melalui gu yang ia dapatkan dari toko kuning. Dengan begitu, maka Fang Yuan pun dapat mengurangi perjalanannya untuk meninggalkan klan Wu. Dan oleh karena semuanya berjalan dengan baik, kehidupan Fang Yuan kini sangat damai. Namun, Fang Yuan tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia memang sedang tidak dikejar oleh bencana kesengsaraan, karena saat ini kecepatan aliran waktu di dalam aperturnya sudah melambat. Tapi karena keputusan memperlambat kecepatan aliran waktu di dalam aperturnya ini juga, Fang Yuan menjadi kekurangan esensi abadi kurma merah. Selain itu, Fang Yuan juga merasa bahwa dia harus segera pergi ke alam mimpi. Semakin banyak waktu yang ia habiskan di alam mimpi, maka itu akan semakin bagus. Pada akhirnya, Fang Yuan pun memutuskan untuk bergerak. Lalu pada hari berikutnya, Fang Yuan meninggalkan kediamannya untuk mengikuti salah satu festival besar yang ada di perbatasan selatan. Festival itu adalah festival menghormati bulan yang diikuti oleh banyak kekuatan dari jalan lurus di perbatasan selatan. Kemudian saat malam tiba, seorang wanita cantik berdiri di depan semua orang dan memberi salam. Terima kasih untuk semua tamu terhormat yang telah hadir. Ini akan menjadi keberuntungan bagiku karena bisa menikmati festival dengan semua orang di sini.
Wanita itu adalah Qiao Si Liu, anggota dari klan Qiao. Dia juga dikenal sebagai satu dari 3 permata perbatasan selatan. Julukan ini ia dapatkan dari kecantikannya. Dan oleh karena kecantikan itu, ada banyak orang yang menginginkan Qiao Si Liu. Salah duanya adalah Luo Muzi dan juga Lun Fei. Mereka adalah pengagum berat dari Qiao Si Liu. Dan tentu mereka juga hadir dalam acara ini. Lalu setelah Qiao Si Liu memberi sambutan, dia pun kembali. Kali ini para immortal duduk berdekatan. Yang paling mencolok adalah rombongan Qiao Si Liu. Di sana ada Qiao Si Liu sendiri, lalu di sebelah kirinya ada sahabatnya Tian Liu, lalu kemudian ada Luo Muzi dan Luo Fei yang ada di depannya, serta seorang lagi adalah orang yang sudah tidak asing. Ya, Fang Yuan alias Wu Yihai. Tuan Yihai, bagaimana acara ini? Tanya Qiao Si Liu mencoba memulai obrolan. Fang Yuan pun tersenyum. Menarik. Aku tidak bisa menemukan festival seperti ini di Laut Timur. Tapi aku tidak tahu apa yang biasa dilakukan di dalam festival seperti ini. Mendengar itu, Qiao Si Liu tersenyum. Biasanya, acara akan dimulai dengan acara minum teh. Lalu dilanjutkan dengan membaca puisi dan terakhir adalah membelah batu. Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk. Dan kemudian, Qiao Si Liu mengeluarkan secangkir teh dan berkata, "Untuk pertama, Tuan Yihai, tolong cicipi teh yang saya seduhkan secara pribadi." Mendengar itu, Luo Muzi hampir muntah darah saat melihat apa yang dilakukan oleh Qiao Si Liu. Sementara Lun Fei, dia tampak menggertakkan gigi. Terlihat sekali kecemburuan di mata mereka berdua. Ini tentu hal yang wajar, karena orang yang sangat mereka puja malah memberikan kebanggaan dengan menyeduhkan teh secara pribadi kepada orang asing. Kata orang asing di sini digunakan karena identitas Wu Yihai yang sebelumnya adalah ahli dari Laut Timur. Namun, meskipun keduanya terlihat sangat cemburu, Fang Yuan mengabaikan mereka. Dia lalu menyesap teh yang ada di tangannya, dan setelah meminumnya sedikit, Fang Yuan berkata, "Teh ini tidak terlalu buruk." Beraninya kau berkata seperti itu? Apa kau tidak tahu bahwa itu adalah teh spiral willow yang terkenal? Terlebih, teh itu diseduhkan langsung oleh peri Qiao Si Liu. Apa kau tidak tahu rasa dari bersyukur? Luo Muzi hampir menyebut Fang Yuan bajingan. Dia mencoba menahan diri di depan semua orang. Oleh karena itu sebelumnya dia sempat terbata-bata dan seolah mengatakan bajingan, tapi lebih ke kata berani. "Oh, begitukah? Apakah mungkin aku melewatkan sesuatu?" tanya Fang Yuan dengan santai. Kemudian Tian Lu, sahabat dari Qiao Si Liu, dia menjelaskan dengan tenang. Teh spiral willow memiliki cara khusus untuk meminumnya. Anda bisa menguncangnya dengan pelan sehingga terbentuk pusaran air di permukaan. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan rasa yang luar biasa. "Oh, begitu. Maka aku akan mencobanya." Cao Fang Yuan yang kemudian melakukan sama persis seperti yang dijelaskan oleh Tian Lu. Setelah menyesapnya, mata Fang Yuan terbuka dan dia berkata, "Oh, teh ini menjadi jauh lebih sedap." Dan mendengar itu, Luo Muzi serta Lun Fei mulai mencibir. Sementara Qiao Si Liu tersipu malu.
Dan setelah itu, mereka pun saling bertukar teh kebanggaan mereka. Sampai pada akhirnya tibalah giliran Fang Yuan. Dia berhenti sejenak lalu menghidangkan 5 cangkir teh. Dia mengambil satu dan mengangkatnya untuk semua orang. Silahkan dinikmati. Fang Yuan lalu meminum teh itu dalam satu tegukan sebagai penghormatan. Oh, saya sangat penasaran dengan teh kebanggaan Tuan Wu Yihai. Tian Lu mengambil satu cangkir yang disajikan. Begitu juga Qiao Ziliu ikut melakukan hal yang sama. Melihat kedua wanita ini sangat antusias, Lun Fei buru-buru mengambil satu cangkir dan langsung meminumnya sebelum Tian Lu dan Qiao Ziliu meminum teh itu. Mata Lun Fei segera terbuka lebar. Dia langsung menyemburkan apa yang ia minum. Dah! Teh busuk apa ini? Dah! Luo Muzi ikut penasaran. Dia pun meminum bagiannya. Lalu hal yang serupa terjadi. Luo Muzi langsung memuntahkannya. Mengerikan! Ini teh yang mengerikan. Rasanya asin dan baunya amis. Ini adalah teh yang paling buruk yang pernah kuminum, kata Luo Muzi. Sementara itu Fang Yuan tersenyum dan dia berkata, ini bukan teh, ini memang air laut. Apa? Kau mencoba mengerjai kami? Luo Muzi dan Lun Fei saling bersautan dan tampak marah. Tapi Fang Yuan dengan tenang dan perasaan yang mendalam, dia berkata, ini adalah minuman yang sangat berarti bagiku. Aku hanyalah seorang kultivator tunggal dan hidup layaknya seorang yatim piatu di Laut Timur. Kehidupanku sulit. Bahkan untuk minum pun aku sering minum air asin. Sampai akhirnya, aku berhasil melangkah ke ranah immortal. Semua itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Dan untuk mengingatnya, setiap pagi aku akan bangun lebih awal dan meminum air laut ini. Agar aku tidak lupa akan asal-usulku dan agar aku ingat untuk tidak bermalas-malasan dan terus bergerak maju. Mendengar itu, semua orang terdiam. Qiao Ziliu yang awalnya tampak ragu, lalu mengangkat cangkirnya dengan senang dan meminumnya perlahan sampai habis. Dia tersenyum manis dan berkata, ini adalah teh paling spesial yang pernah saya minum seumur hidup saya. Terima kasih Tuan Yihai. Anda memberikan rasa yang tidak akan pernah saya lupakan. Mendengar itu, Luo Muzi dan juga Lun Fei terdiam. Kecemburuan mereka pada Fang Yuan menjadi semakin besar. Namun sayang sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dan acara terus berlanjut ke bagian kedua. Bagian kedua ini adalah membaca puisi. Puisi ataupun syair dalam dunia martial art sering kali digambarkan sebagai representasi kedalaman pemahaman dari seorang ahli terhadap misteri hidup ataupun terhadap jalan yang sedang ia kembangkan. Sama seperti saat Fang Yuan dulu mendapatkan mimpi dari Yang Mulia konstelasi bintang. Dalam mimpi itu, bahkan setiap baris dari kalimatnya memiliki makna yang mendalam dan berisikan ramalan tentang masa depan. Jadi, membuat puisi dan membacakannya itu bisa digunakan sebagai ajang untuk menunjukkan pemahaman seseorang terhadap misteri dunia. Dan karena itulah budaya ini pun terbentuk. Sekarang orang-orang mulai membacakan puisi. Pada awalnya semua terdengar biasa saja. Namun
ada satu orang yang menarik perhatian dari Fang Yuan. Orang itu adalah Luo Muzi. Kenapa? Karena puisi yang Luo Muzi bawakan bukanlah karya orisinal buatannya, melainkan puisi yang dituliskan oleh Qi Jue, tokoh dari Jalan Iblis yang di masa lalu sempat melawan Yang Mulia Iblis tanpa batas. Menurut ingatan Fang Yuan, seharusnya puisi ini terukir di dalam gua peninggalan Qi Jue yang baru akan muncul ketika perang besar kelima wilayah pecah. Namun, sekarang puisi itu telah muncul. Jadi Fang Yuan berspekulasi, apakah mungkin kalau Luo Muzi menemukan warisan dari Qi Jue secara tidak sengaja. Fang Yuan menjadi sangat penasaran. Bahkan, saking penasarannya, niat membunuh Fang Yuan seolah meledak. Dia ingin membunuh Luo Muzi dan melakukan pencarian jiwa. Tapi, Fang Yuan segera menahan diri. Dengan statusnya sebagai Wu Yihai, tentu dia tidak boleh bertindak gegabah. Maka, Fang Yuan menetapkan Luo Muzi sebagai targetnya di masa depan. Akhirnya, giliran Luo Muzi selesai dan dilanjutkan giliran berikutnya. Sampai pada akhirnya giliran Fang Yuan. Dia tampak enggan untuk maju. Tentu bukan karena dia tidak bisa. Fang Yuan itu adalah seseorang yang dulunya hidup di bumi. Dia memiliki banyak ingatan tentang puisi yang pernah ia baca selama hidupnya. Oleh karena itu, seharusnya Fang Yuan dapat menang dengan mudah. Tetapi dia enggan melakukannya karena dia punya rencana sendiri. Pada akhirnya, setelah dipaksa, Fang Yuan pun membacakan sebuah puisi yang kata-katanya tidak terlalu bermakna. Bahkan anak SD pun akan menertawakannya kalau mendengar apa yang Fang Yuan katakan. Dan tentu, ini adalah kesempatan untuk Luo Muzi dan Lun Fei untuk menjatuhkan Fang Yuan. Mereka mulai mengejek Fang Yuan. Tetapi, Qiao Ziliu justru menghentikan mereka dan menyanjung Fang Yuan. Bingo! Fang Yuan tahu bahwa ini akan terjadi. Lagi pula, dia sendiri bisa membaca skema dari orang-orang yang ada di balik Qiao Ziliu. Dan karena itulah, dalam pertemuan ini, apapun yang Fang Yuan lakukan, Qiao Ziliu akan tetap berada di sisinya dan mendukungnya. Tentu saja, banyak mata yang melihat keberpihakan Qiao Ziliu di malam itu. Dan itu juga yang Fang Yuan harapkan. Sehingga kemudian rumor mulai menyebar. Dikatakan kalau Qiao Ziliu dan Wu Yihai memiliki kedekatan yang lebih sejak malam itu. Dan inilah bagian dari rencana Fang Yuan. Dia melakukan semuanya dengan baik sampai acara itu pun berakhir. Setelah selesai, Fang Yuan kembali ke klan Wu lagi. Waktu terus berlalu dan setengah bulan sejak Fang Yuan pergi ke festival menghormati bulan telah berlalu. Hari ini, Wu Yong memanggil Fang Yuan lagi. Saudaraku, aku memiliki beberapa tugas. Pilihlah salah satu di antara mereka, kata Wu Yong tanpa berbelit-belit. Fang Yuan pun berkata, kalau begitu biar aku melihatnya. Fang Yuan mengatakan semuanya dengan tenang. Kemudian Wu Yong memberikan Gu dari jalur informasi yang berisikan rincian dari 3 buah tugas atau misi. Misi yang pertama adalah misi yang berhubungan dengan Gunung Xuanming. Baru-baru ini ada yang memberikan laporan bahwa di Gunung Xuanming terdapat aura dari Gu Immortal dari jalur jiwa.
Oleh karena itu sekarang banyak kekuatan super yang telah mengirimkan pasukannya untuk mendapatkan Gu itu. Sementara tugas yang kedua adalah peningkatan permukaan air sungai Naga Merah di perbatasan klan Wu. Kalau peningkatan permukaan air ini tidak segera diatasi, maka bencana banjir akan menghancurkan wilayah di sekitarnya. Kemudian, misi yang terakhir adalah menghadiri perayaan ulang tahun dari tetua tertinggi dari klan Yi. Mereka adalah salah satu klan yang cukup kuat dan levelnya tidak berada jauh di bawah klan Wu. Oleh karena itu, klan Wu perlu memberi mereka wajah. Lalu setelah beberapa saat, Wuyong bertanya, "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu sudah memutuskan?" Fang Yuan pun mengangguk. "Ya, aku sudah memikirkannya dengan matang dan aku akan mengambil tugas yang kedua. Untuk tugas pertama, aku tidak percaya diri tentang kekuatanku. Terlebih, Gu ini berasal dari jalur jiwa. Aku yakin aku tidak akan cukup untuk membantu di sana." Wuyong mengerti. Dia mengangguk lalu kemudian berkata, "Kenapa kamu tidak memilih tugas yang ketiga? Dengan statusmu, sebenarnya kamu yang paling cocok untuk tugas ini. Karena kamu adalah saudaraku, kamu akan sangat diterima di klan Yi." Tapi Fang Yuan menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. "Saudaraku, bahkan jika itu hanya upacara ulang tahun, namun aku yakin bahwa di sana pasti akan ada banyak perwakilan dari klan super yang lain. Dengan situasiku saat ini, aku mungkin hanya akan membuat kesulitan untukmu. Jujur, aku tidak peduli kalau aku yang dipermalukan, tapi aku tidak mau kalau dirimu atau bahkan klan Wu yang kehilangan muka." Mendengar itu, Wuyong pun tertawa. "Haha, kamu memang sungguh pengertian, adikku. Karena kamu telah memikirkan semuanya dengan baik, maka aku tidak akan bertanya lagi. Kalau begitu, pergilah menjalankan tugasmu." "Tentu. Kalau begitu aku akan pergi bersiap-siap." "Ah, tunggu sebentar. Kamu akan berangkat kapan?" tanya Wuyong. "Segera. Karena ini menyangkut nyawa, aku tidak bisa menunggu lama. Aku akan langsung bergerak. Aku takut kalau korban jiwanya akan terus meningkat," jawab Fang Yuan. "Baiklah kalau begitu. Maka berhati-hatilah, saudaraku," kata Wuyong dengan senyuman hangat. "Terima kasih, Kak. Kamu juga jagalah dirimu. Aku akan segera kembali," kata Fang Yuan sebelum pergi meninggalkan ruangan itu. Dan begitu Fang Yuan meninggalkan ruangan itu, ekspresi Wuyong seketika berubah menjadi suram. Kontras dengan sebelumnya di mana dia tertawa. Saat ini, ekspresinya terlihat suram. Sementara itu, Fang Yuan pun sudah berangkat. Tapi sebelum dia meninggalkan kota, tetua Wufa mengejarnya. "Tuan muda Wu Yihai, mohon tunggu sebentar," seru tetua Wufa. Fang Yuan menyeringai dalam hati. Dia bergumam, "Sukses. Apa maksudnya sukses?" Setelah itu, dengan segera Fang Yuan berhenti dan menunggu Wufa. Dia bertanya, "Tetua Wufa, ada apa?" Di sana Wufa segera bicara, "Tuan, saya baru saja mendapatkan perintah dari tetua tertinggi pertama. Saat ini situasinya sangat mendesak. Kecelakaan telah terjadi di dalam formasi super alam mimpi. Tetua Wu Bei yang ditempatkan di sana sekarang terluka parah. Tuan Wu Yihai, tetua tertinggi pertama menghendaki Anda untuk pergi ke sana untuk menstabilkan situasi. Jika Anda pergi sekarang, maka situasinya mungkin masih bisa tertolong."
Oleh karena itu, bisakah kamu pergi? Fang Yuan tampak ragu. Tapi aku sedang dalam misi. Jika aku tidak pergi, maka ada banyak orang yang mungkin akan kehilangan nyawanya. Wu Fa menekankan, Anda tidak perlu khawatir tentang Sungai Naga. Tetua tertinggi pertama telah membuat pengaturan yang tepat untuk masalah ini. Sekarang, kalau Anda tidak kembali ke formasi super, semuanya akan terlambat. Ini akan menjadi kerugian besar bagi klan Wu. Mendengar itu, Fang Yuan menghela nafas panjang dan berkata, sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Jadi aku akan pergi sekarang. Ya, Tuan Wu Yihai, Anda harus cepat, kata Wu Fa dengan cemas. Fang Yuan pun mengangguk dan langsung bergegas menuju ke formasi super alam mimpi. Kemudian, ekspresi Wu Fa juga berubah lagi. Dia lalu kembali ke tempat Bu Yong. Wu Fa memberikan laporan. Tetua tertinggi pertama, Tuan Wu Yihai, telah pergi ke formasi super. Wu Yong pun tampak mengangguk sedikit. Dia menghela nafas dan berkata, dulu ketika aku masih muda, ibu pernah bertanya padaku, apa pendapatku tentang klan Xiao. Lalu aku masih ingat dengan jelas, aku mengatakan bahwa mereka dapat digunakan tetapi tidak dapat diandalkan. Sayang sekali bahwa adik kecilku rupanya tidak bisa mengerti hal sesederhana ini. Sejujurnya, misi yang diberikan untuk Fang Yuan tidak lebih dari sebuah ujian dari Wu Yong. Misi pertama adalah mendapatkan Gu Immortal dari jalur jiwa di Gunung Xuanming. Kalau Fang Yuan memilih misi ini, maka itu akan cukup untuk mencerminkan bahwa Fang Yuan memiliki sifat yang patriotis dan cinta terhadap klan. Karena itu, pasti di masa depan Wu Yong akan menempatkan Fang Yuan pada misi-misi yang lain. Lalu, misi yang ketiga adalah menghadiri perjamuan dengan klan Yi. Sebelumnya memang tidak dijelaskan, tetapi Fang Yuan sebagai orang yang berasal dari Laut Timur pasti tahu bahwa klan Yi itu memiliki hubungan dengan Laut Timur. Kalau Fang Yuan memilih misi yang ketiga, itu tandanya Fang Yuan belum bisa lepas dari Laut Timur. Maka Bu Yong juga harus mengaturnya lagi. Lalu, misi yang kedua. Misi ini sebenarnya adalah jebakan dari Wu Yong. Mencegah banjir di Sungai Naga Merah. Sungai Naga Merah membentang di perbatasan klan Wu dan berbatasan langsung dengan klan Xiao. Kalau klan Wu menghadapi bencana banjir, maka otomatis klan Xiao juga akan berada di posisi yang sama. Oleh karena itu, klan Xiao tidak akan mungkin diam saja dan mereka pasti akan mengirimkan seseorang untuk mengurusnya. Kalau klan Xiao tahu bahwa Fang Yuan adalah orang yang diutus dari klan Wu, maka 100% klan Xiao pasti akan mengutus Xiao Ziliu. Yang artinya itu akan membuka peluang supaya Fang Yuan dan Xiao Ziliu dapat semakin dekat. Wu Yong tidak menginginkan hal ini, karena kalau hubungan mereka berlanjut, apalagi sampai ke tahap pernikahan, maka klan Xiao akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil keuntungan. Inilah kepentingan dari orang-orang yang ada di belakang Xiao Ziliu yang sebelumnya disebut oleh Fang Yuan. Jadi wajar kalau Wu Yong pada akhirnya marah ketika Fang Yuan memilih misi yang kedua. Dan memang Wu Yong sebenarnya sudah menyiapkan segalanya, sehingga setelah Fang Yuan pergi, dia lalu menukar misi Fang Yuan, sehingga Fang Yuan kemudian ditempatkan di formasi super alam mimpi. Tujuannya supaya Fang Yuan tidak berhubungan dengan Xiao Ziliu. Ini adalah rencana yang bagus dari Wu Yong,
Tapi sayang dia tidak sadar kalau Wu Yong hanya bermain-main di telapak tangan Fang Yuan. Karena sejak awal, ini adalah apa yang Fang Yuan incar. Dengan pemikiran Wu Yong saat ini, maka Wu Yong tidak akan membiarkan Fang Yuan keluar dari formasi super alam mimpi dengan alasan apapun. Yang artinya, Fang Yuan akan tetap berada di sana. Dan Fang Yuan akan bebas menjelajahi alam mimpi. Ini adalah yang Fang Yuan kejar-kejar. Kebebasan untuk mengeksplorasi alam mimpi. Fang Yuan bisa membaca pemikiran lawan. Membuat lawan seolah-olah mengatur kehidupannya. Tetapi yang sesungguhnya terjadi, Fang Yuan lah yang mengendalikan Wu Yong. Dia orang yang sangat pandai dalam permainan catur ini. Sehingga pada akhirnya, Fang Yuan sendiri adalah orang yang mendapatkan keuntungan paling banyak. Sekian kisah hidup Fang Yuan hari ini. Terima kasih. See you again di next video dan bye.